Hai Pisces, hari ini aku bakal reading buat kamu untuk minggu ketiga dan minggu keempat. Kita akan bahas gimana energi kamu secara umum. Nah, tapi buat kamu yang mungkin pengen privat, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di deskripsi channel, oke? So, energi Pisces di minggu ini. Seperti biasa, kita akan bahas dulu tentang energi umum kamu, pekerjaan, dan juga keuangan ya, teman-teman. Tapi misalkan nanti teman-teman fokus di asmara, nanti bisa langsung skip ke bagian belakang ya, atau maju lagi maksudnya. Oke. Pisces, aku merasa ya minggu ini itu kayaknya kamu itu didorong oleh kejernihan pikiran yang luar biasa dan manifesti kestabilan jangka panjang yang nyata ya. Karena di sini tuh nunjukin banget tentang ketajaman mental, kebenaran yang terungkap. So, serta mungkin kemampuan untuk memotong segala kebingungan atau keraguan yang sama ini menghambat langkah kamu. Jadi aku rasa pikiran kamu tuh sangat jenuh dengan ide-ide cemerlang. Dan mungkin keputusan yang tegas ya. Nah, di saat yang sama, teman-teman, di sini ada Ten of Pentacle ini. Kayaknya hadir sebagai puncak pencapaian materi ya. Mungkin juga tentang keharmonisan keluarga dan warisan kemakmuran yang kokoh. Jadi semesta itu kayak sedang memperlihatkan buah dari kerja keras kamu yang mulai mendatangkan rasa aman secara menyeluruh. Jadi gunakan kejernihan pikiran kamu untuk membuat keputusan penting yang berorientasi pada masa depan jangka panjang ya Pisces ya. Jadi pertahankan fokus kamu dan nikmati kestabilan serta kedamaian yang sudah berhasil kamu bangun dalam hidup kamu. Ya. Nah, sekarang kita beranjak ke situasi kerjaan kamu ya. Kalau untuk pekerjaan minggu ini, aku tuh melihat ada perpaduan yang sangat manis antara sentuhan nostalgia, hubungan baik dengan rekan masa lalu kamu, dan juga pengakuan atas prestasi kamu. Mungkin kembalinya klien lama ya teman-teman, atau pelanggan lama. Bisa proyek yang mengingatkan kamu pada passion awal kamu, atau bahkan terciptanya suasana kerja yang penuh kepedulian dan kehangatan seperti keluarga sendiri begitu. Dan di sini ini jelas banget sih, ini nunjukin apresiasi publik atau mungkin kesuksesan yang membuat kamu berdiri di panggung kehormatan ya. Oke, jadi rayakan setiap pencapaian kecil maupun besar dalam karir dan mungkin kerjaan kamu penuh rasa syukur. Oke, Pisces. So, pertahankan kerendahan hati kamu dan terus jalin hubungan baik dengan orang-orang yang tulus mendukung perjalanan profesional kamu ya. Kalau kita bahas tentang keuangan teman-teman, kita di sini punya Two of Pentacle dan The High Priestess. Minggu ini mungkin energi keuangan kamu itu menuntut kelihayan dalam mengatur ritme di tengah banyaknya kebutuhan atau arus kas yang bergerak dinamis ya. Karena ini nunjukin banget bahwa kamu itu sedang berusaha menyeimbangkan anggaran ya. Mungkin membagi fokus antara pengeluaran dan pemasukan, serta mungkin beradaptasi dengan situasi finansial yang fluktuatif mungkin ya. Namun teman-teman di sini juga ada kabar baiknya, ya. Aku ngerasa di sini tuh kayak kamu harus memastikan juga dompet atau aset kamu itu tetap berada di lindungan kelimpahan yang subur dan kamu dijaga untuk bisa lebih fokus untuk memprioritaskan apa yang lebih penting. Jadi kayak misalkan pengen beli sesuatu, coba langsung dipikirkan ulang, apakah ini penting?
Buat saat ini apakah belum? Oke. Jadi selama kamu pandai mengatur waktu dan juga prioritas, finansial kamu tidak akan kekurangan. Oke, jadi tetap fleksibel dan kelola arus kasmu dengan lincah, namun penuh perhitungan, Pisces ya. Jangan mudah panik saat menghadapi dinamika keuangan, karena kemampuan kamu beradaptasi itu akan mendatangkan kestabilan dan kemakmuran yang berkelanjutan ya. Sekarang kita bahas buat asmara kamu di minggu ini. Buat kalian yang pengen privat bisa WA ke nomor yang ada di bawah ini. Oke. So guys, di sini aku sudah tarik beberapa kartu. Kalau yang single ini tuh, aku ngerasa minggu ini kayak membawa kesadaran yang sangat tajam dan kejutan yang gak terduga dalam urusan hati ya. Mungkin sikap kamu yang mandiri, tidak mudah dibohongin, dan memiliki standar yang jelas ya. Kamu tuh kayak lebih memilih sendiri dulu gitu daripada harus menerima orang yang salah. Ditambah di sini ada Hidden the Tower. Nah, bisa jadi ada situasi mendadak atas sebuah kejutan yang meruntuhkan ilusi lama tentang seseorang atau hubungan masa lalu yang sempat kamu pertahankan ya. Jadi semesta itu kayak sedang memaksa membersihkan pandangan kamu agar kamu tuh melihat realitas yang sebenarnya gitu. Jadi jangan takut pada kehancuran ilusi atau kebenaran yang terungkap mendadak ya Pisces. Jadilah ratu bagi diri kamu sendiri. Coba lepaskan ya sisa-sisa harapan pada hal-hal yang enggak sehat gitu ya. Dan pastinya sambut awal baru dengan kepala dingin. Dan buat kamu yang sudah pacaran, kayaknya lagi diuji ya. Diuji oleh rasa lelah secara mental, kekhawatiran yang berlebihan maybe, dan mungkin kebutuhan untuk mempertahankan batasan dalam hubungan ini ya. Mungkin lagi sering overthinking kamu atau dianya, sering cemas di malam hari atau tertekan oleh masalah komunikasi dengan pasangan. Tapi di sini aku juga melihat bahwa kamu tuh merasa harus terus pasang badan atau membela diri untuk mempertahankan kedamaian di dalam hubungan yang enggak stabil ini, teman-teman. Jadi jangan pendam semua kecemasan itu sendirian di kepala kamu ya. Coba deh ajak pasangan kamu bicara secara jujur dan terbuka untuk meredakan ketegangan ya. Serta kurangin kebiasaan overthinking kamu terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Guys, kalau untuk kamu yang sudah menikah ya, di sini ada Five of Pentacles, ada Ten of Cups. Ini jelas banget sih minggu ini kayaknya ada kontras yang sangat dalam antara ujian keterbatasan atau rasa terasing gitu, menuju kehangatan pemulihan keluarga yang sangat-sangat luar biasa ya. Oke, jadi mungkin ada momen di mana kalian sempat merasa lelah secara finansial, merasa kurang didukung, atau melewati fase dingin di antara pasangan maybe ya. But aku ngerasa minggu-minggu ini kayak ada penyelamat gitu dari situasi tersebut. Ada kebahagiaan, kedamaian emosional, dan rasa syukur yang mendalam setelah kalian berhasil melewati masa-masa sulit bersama. Oke, jadi buat Pisces yang sudah nikah, ingat kembali bahwa badai apapun di rumah tangga itu bisa dilaluin, asalkan kalian tuh saling menggenggam erat, Pisces ya. Eratkan pelukan keluarga, syukuri kebersamaan yang ada, dan biarkan cinta kasih itu memulihkan setiap kelelahan yang sempat kalian rasakan ya. Baik, untuk teman-teman Pisces, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang mungkin pengen privat reading di aku, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menemani aku reading sampai akhir ya. Salam santu, salam rahayu buat semuanya.